Oke, semuanya Bapak Ibu, kita mulai ibadah kita dan juga live streaming kita ya. 3, 2, 1. Suaranya, janganlah keraskan hatimu. Pada hari ini, jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Pada hari ini, jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Pada hari ini, jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Mari kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bagi Dia gunung batu keselamatan kita. Marilah menghadap Dia dengan nyanyian syukur, dan bersorak baginya dengan bermazmur. Pada hari ini, jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Pada hari ini, jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, Raja Akbar yang mengatasi segala Allah. Bagian bumi terdalam, puncak gunung-gunung, laut dan daratan kepunyaan Tuhan. Pada hari ini, jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Pada hari ini, jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Hai, masuklah, marilah kita sujud menyembah di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Dialah Allah dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Pada hari ini, jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti hari di Masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu menguji aku, walau sudah melihat perbuatanku. Pada hari ini, jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Pada hari ini, jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. 40 tahun ku jemu kepada mereka, mereka bangsa yang sesat dan tak kenal jalanku. Sebab itu ku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke perhentianku. Pada hari ini, jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Pada hari ini, jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu.
Ya, selamat pagi kembali. Hari ini hari Minggu pertama kita secara resmi mengundang umat perwilayah untuk hadir di dalam gedung gereja ini. Terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara dari wilayah 2 Cipinang Elok yang telah mendaftar dan hadir dalam gedung gereja. Warta lisan kebaktian Minggu 21 November 2021. Pada ibadah pagi ini kita dilayani oleh Pendeta Novita Sutanto. MJ yang bertugas adalah Penatua Jamin, Penatua François, Penatua Maike, dan Penatua Riza. Pemandu pujian oleh Penatua Adi dan Ibu Widiati. Pengiring pujian oleh Saudari Natasha. Pengisi pujian oleh paduan suara Angelodi, pendoa oleh Ibu Farida. Multimedia dan sound system oleh Bapak Richard, Ibu Debbie, Saudari Michelle, Saudari Feli, dan Bapak Yosef. Majelis dan Jemaat GKI Cipinang Elok sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Berikutnya aksi sosial donor darah. Kegiatan aksi sosial donor darah akan diadakan pada hari ini, Minggu tanggal 21 November, mulai pukul 8. Ditunggu sebelum jam 11.30. Sudah di kantor di RW 10 Cipinang Elok. Jemaat yang telah berusia di atas 17 tahun dan berbadan sehat diharapkan untuk berpartisipasi dalam aksi sosial donor darah ini. Berikutnya persidangan majelis jemaat yang akan diselenggarakan secara daring akan dilaksanakan pada hari ini juga, Minggu tanggal 21 November pukul 17. Saudara jemaat yang ingin menyampaikan usulan atau saran dapat memberikannya melalui sekretariat gereja secara tertulis dalam amplop tertutup dengan mencantumkan identitas diri. Setiap anggota majelis jemaat diminta hadir dalam persidangan tersebut dan jemaat diharapkan mendukungnya dalam doa agar sidang berjalan dengan lancar dan hanya kehendak Tuhan saja yang selalu diutamakan. Berikutnya program 100 HP BPMK Jakarta Timur, Badan Pekerja Majelis Klasis Gereja Kristen Indonesia, Klasis Jakarta Timur bidang kesaksian dan pelayanan mengadakan program bantuan 100 handphone bagi siswa-siswi yang kurang mampu dalam mendukung proses kegiatan belajar mengajar secara daring. Sehubungan dengan program dimaksud, kami menghimbau kepada saudara jemaat untuk memberikan dukungan berupa handphone baru atau dapat dalam bentuk dana anggaran satu handphone sebesar 1,6. Handphone yang terkumpul nantinya akan dibagikan kepada 50% diberikan kepada siswa-siswi non-GKI di wilayah Cikarang dan Rengas Dengklok. Yang kedua 50%-nya diberikan kepada jemaat GKI Klasis Jakarta Timur. Batas akhir pengumpulan handphone tanggal 15 Desember 2021. Terima kasih atas dukungan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Berikutnya adalah dari Panitia Natal. Sebentar lagi kita akan menyambut bulan Desember, bulan yang identik dengan sukacita Natal. Perayaan Natal merupakan salah satu ungkapan rasa sukacita dan syukur karena kelahiran Sang Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita memaknai Natal di tengah krisis pandemi COVID-19 dengan terus semangat menyambut Natal dengan penuh sukacita. Berbagai ungkapan sukacita dapat diwujudkan dalam berbagai rangkaian acara Natal nanti 2021 dan Tahun Baru 2022 sebagai berikut. Demikianlah Bapak Ibu Saudara warta minggu ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan saudara sekalian. Sebelum memulai ibadah, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak.
Bapak dan Ibu saudara sekalian, mari kita mulai ibadah hari ini dengan bangkit berdiri dan menyanyikan lagu dari Kidung Keesaan 42, Mulia Mulia Namanya. Umat yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu ini terjadi di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Salam damai sejahtera bagi saudara-saudari, Tuhan beserta saudara. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Umat yang dikasihi Tuhan, baik saudara-saudari yang mengikuti di ruang gereja GKI Cipinang Elok, maupun yang berada di ruang virtual, hari ini kita bersyukur dikaruniai kesempatan memulai ibadah minggu bersama. Marilah kita menyatakan segala puji, hormat, dan sembah kita kepada Tuhan Sang Raja yang kekal. Bersama dengan pemazmur, mari kita baca Mazmur 93 ayat 1 dan 2, kita baca bersama-sama. Tuhan adalah Raja. Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Tahtamu tegak sejak dahulu kala. Dari kekal Engkau ada.
Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami merindukan kebenaran nyata dalam kehidupan kami. Agar segalanya benar, segalanya tepat, segalanya sesuai dengan apa yang semestinya. Namun dalam kehidupan ini kami seringkali Tuhan terombang-ambing tentang apa yang benar. Apa yang berkenan di hadapan Engkau. Apa yang terbaik yang dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Banyak hal yang dapat membuat kami berada dalam kebimbangan. Dan karenanya Tuhan, biarlah saat ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu, memohon hikmat dari-Mu, agar kami terus bersandar kepada kebenaran yang berasal dari Engkau. Karena sungguh Engkau adalah sumber kebenaran yang sejati. Bahkan Engkau adalah kebenaran itu sendiri. Dan biarlah ya Tuhan kami dapat terus bersandar kepada-Mu, semakin mengerti dan memahami kehendak dan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami memperoleh pegangan, kekuatan, kepercayaan untuk melanjutkan hidup ini dengan lebih merasakan damai-Mu. Ampuni kami Tuhan ketika di dalam kehidupan kami menganggap diri kami seringkali sebagai orang yang lebih benar dibandingkan yang lain. Sehingga kami mudah untuk menyalahkan, menyudutkan, mengalahkan orang-orang lain yang ada di sekitar kami. Tuhan, biarlah kami kembali belajar menghayati bahwa kami bukanlah manusia yang sempurna, namun kami dikenal oleh Engkau sebagai Tuhan yang menyempurnakan kami. Ampuni kami ya Tuhan di dalam setiap hal yang kami katakan maupun lakukan tak berkenan di hadapan Engkau dan telah menyakiti sesama kami. Menyakiti keluarga kami, menyakiti teman-teman kami, menyakiti rekan-rekan pelayanan kami, menyakiti setiap orang-orang yang kami temui dalam hidup ini. Kami mau kembali belajar tentang hidup di dalam Engkau. Kami rindu untuk belajar hidup di dalam Engkau dengan lebih sejati. Karena besertalah Tuhan dengan kami dalam ibadah ini, berkenanlah dengan ibadah kami. Hai dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kasih Allah yang sejati telah mengalahkan murka akibat dosa yang kita perbuat. Pengampunannya membuat kita hidup kembali di bawah kuasa-Nya. Mika 7 ayat 18 dan 19 mengatakan, "Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia, biarlah Ia kembali menyayangi kita
menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Pujilah sumber hidupmu, puji Dia di dalam surga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupmu, bunyikan bersama suling dan rebana sambil melakukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupmu. Sion, elukan rajamu, sungguh Dikau layak dicari sampai didapatinya. Sion, elukan rajamu, sang yang datang dalam nama Tuhan dan terima diajak miliknya. Pujilah sumber hidupmu. Silakan duduk. Mari kita bersama-sama menyiapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, Engkau adalah sumber kehidupan kami, yang menyertai kami di dalam seluruh perjalanan ini, yang memberikan kami kasih dan pengampunan. Allah yang menemani kami di dalam segala sesuatu yang kami alami. Saat ini Tuhan, biarlah kami bersama menyiapkan diri kami untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kami akan membuka telinga kami, namun juga biarlah kami membuka hati dan pikiran kami untuk firman-Mu. Dan bersabdalah ya Tuhan bagi setiap kami yang berada bersama-sama di gedung gereja GKI Cipinang Elok ini, maupun setiap saudara-saudari kami yang mengikuti di dalam ruang-ruang virtual dari tempat keberadaan mereka masing-masing. Kami tahu dan percaya bahwa firman-Mu ya Tuhan yang berkuasa di dalam hidup ini, dan biarlah kiranya menjadi pelita bagi kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, bersabdalah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara-saudari yang kasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan terambil dari dalam Yohanes 18 ayat 33 sampai 37. Yohanes 18 ayat 33 sampai 37. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah
dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, khususnya Ibu Bapak sekalian yang saat ini menjalankan ibadah dari gedung Gereja GKI Cipinang Elok secara langsung, selamat datang kembali ke gedung gereja ini. Bagaimana rasanya duduk dengan protokol yang baru saat ini? Mau senyum dengan kanan, ada masker gitu ya. Mau salaman, takut nanti sama penatua, protokol gitu ya. Namun ya kita bisa menikmati begitu ya. Pelan-pelan kita kembali membiasakan diri. Kami juga di GKI Gading Indah merencanakan mulai ada kehadiran umat terbatas di hari Minggu depan, tanggal 28 November. Saya ditemani penatua Ining, kalau kami sebutnya sebagai ketua K2B gitu ya di Gading Indah, yang punya tugas untuk memastikan segala protokol itu aman. Jadi lagi studi banding gitu ya Pak Ining kita ke sini. Nah, Ibu Bapak saudara-saudari mungkin yang saat ini juga masih berada di ruang virtual juga merindukan begitu ya datang ke tempat ini. Atau kalau istilah anak-anak, remaja pemuda udah PW berada di rumah saat beribadah gitu ya. Sambil santai-santai dan sebagainya, tidak perlu susah-susah mesti mandi pagi-pagi gitu ya Ibu Bapak sekalian. Namun kita tahu bahwa dalam kehidupan kita sebagai gereja, kita tentu perlu menyiapkan diri untuk kembali bersama-sama melihat sebuah cara kehidupan bergereja dengan situasi pandemi yang sudah semakin membaik ke depannya. Dan itu tentu menjadi doa kita. Nah, Ibu Bapak saudara-saudari yang kasih Tuhan, di dalam sebuah kalender liturgi, maka hari ini adalah sebuah hari Minggu yang istimewa. Bukan menjadi hari Minggu yang istimewa karena GKI Cipinang Elok ibadah dengan umat di kali pertama saja begitu. Tapi secara kalender liturgi maka pada hari Minggu ini disebut sebagai hari Minggu Kristus Raja. Hari Minggu Kristus Raja ini di dalam sebuah perputaran kalender liturgi menjadi hari Minggu terakhir sebelum kalender liturgi dibuka di minggu depan dengan memasuki Minggu Advent yang pertama. Nah, kalau berbicara tentang kalender liturgi, Ibu Bapak saudara-saudari, maka kalender liturgi itu bukan dimulai dari tanggal 1 Januari seperti kalender kita biasa gitu ya, kalender Masehi kita. Kalender liturgi kita dimulai dari peristiwa Minggu Advent. Ketika firman Tuhan, bacaan Alkitab mengajak kita merenungkan mengenai persiapan kedatangan kembali Tuhan ke dalam dunia ini. Dan kita tahu apa yang ada dalam rangkaian Advent, kemudian berbicara tentang peristiwa kelahiran dari Tuhan Yesus, begitu ya. Lalu setelah peristiwa Advent dan Natal, liturgi Minggu beralih kepada peristiwa tentang apa yang menjadi ajaran-ajaran Yesus. Lalu kemudian kita tahu masuk ke dalam masa raya Paskah, sampai kemudian peristiwa kenaikan, Pentakosta, maka hari Minggu kita kembali menghayati tentang mukjizat dan pengajaran-pengajaran Yesus. Dan demikian maka dalam sebuah kalender gerejawi siklus bacaan Alkitab berjalan sampai memuncak kepada hari Minggu Kristus Raja. Nah, karena itu ketika kita menghayati sebuah perjalanan ibadah demi ibadah di hari Minggu, maka ibadah-ibadah itu sebenarnya memiliki sebuah benang merah secara liturgis gitu ya. Bahwa ketika kita bicara tentang kehidupan sebagai gereja, kita menghayati bahwa tahun liturgi yang dibuka dengan masa Advent berbicara tentang kelahiran, lalu kemudian peristiwa minggu-minggu biasa, Paskah,
kenaikan, Pentakosta, lalu kemudian minggu-minggu biasa lagi menghayati mukjizat Tuhan dan sebagainya sampai memuncak kepada Kristus Raja. Maka kita sedang melakukan sebuah ziarah iman dari minggu ke minggu yang membawa kita kepada penghayatan bahwa Kristus adalah Raja kita. Bahwa Kristus adalah Raja yang telah bersedia datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan dunia ini. Raja itu berkuasa atas langit dan bumi. Raja itu berkuasa atas setiap ruang-ruang kehidupan yang kita jalani. Raja itu berkuasa atas hidup kita. Dan itu yang menjadi perayaan kita pada hari ini. Kita merayakan Hari Kristus Raja. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudari, tentu Ibu Bapak Saudara-saudari juga mengenal ya istilah INRI, ya, INRI. Biasanya ada di mana ya tulisan itu ya? Di atas salib, ya. Di atas salib ada tulisan INRI. Kata INRI itu adalah singkatan dari kata dalam bahasa, kalimat dalam bahasa Latin yaitu Yesus Nazarenus Rex Iudarium. INRI. Yesus Nazarenus Rex Iudarium. Yang artinya adalah Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Tulisan INRI itu singkatan bagi sebuah tulisan yang tercantum di atas salib Tuhan Yesus ketika ia disalibkan. Di dalam Yohanes pasalnya yang ke-19 ayat 19 Alkitab mengatakan, Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka INRI itu adalah singkatan dari apa yang Pilatus tuliskan di atas kayu salib Yesus, dan pada saat itu penulisan itu tujuannya adalah untuk memberitahu kepada publik, kepada masyarakat yang melihat tawanan yang tergantung itu mengenai kesalahan atau penyebab ia disalibkan. Kisah dari dalam Yohanes memperlihatkan bahwa Pilatus galau tentang apa sih kesalahan Yesus yang ada di hadapannya, dibawa ke pengadilan gitu ya, diperhadapkan kepadanya. Kalau berbicara tentang apa yang dituduhkan oleh orang banyak, bahwa Yesus itu mengaku-ngaku sebagai raja orang Yahudi, maka tentu hal itu menjadi sebuah persoalan bagi Herodes sebagai gubernur Yudea pada saat itu yang punya wewenang untuk mengangkat seorang raja Yahudi. Dan sudah ada rajanya, yaitu Herodes. Nah, karena itu menjadi sebuah perhatian, sebuah isu bagi Pilatus ketika ada orang yang dibawa ke pengadilan itu diperhadapkan kepadanya sebagai orang yang mengaku raja. Karena kalau bicara ini tentang seorang yang mengaku sebagai raja Yahudi, lah dia yang punya hak seharusnya mengangkat raja untuk wilayah itu. Nah, siapa dia? Nah, di dalam percakapan ini maka kita mendapati dari pembacaan Yohanes tadi bahwa Pilatus mempertanyakan kepada Tuhan Yesus mengenai sebutan raja orang Yahudi itu. Dan dalam percakapan itu kemudian Tuhan Yesus menyatakan bahwa kalau bicara tentang raja maka kerajaannya bukan dari dunia ini. Tuhan Yesus ingin membawa Pilatus kepada sebuah pemahaman bahwa kalau bicara tentang kerajaan, bicara tentang kuasa, maka bukan bicara tentang kekuasaan yang ada di dalam kehidupan di dunia ini. Bahwa yang Yesus bicarakan ketika membahas mengenai kerajaan itu bukanlah sebuah sistem pemerintahan yang ada di dunia ini, sistem pemerintahan yang cepat atau lambat pasti akan berakhir, tapi berbicara tentang sebuah pemahaman dan penghayatan bagaimana sebuah kerajaan itu menegakkan kebenaran.
Dan karenanya kalau di dalam literatur bahasa Inggris maka biasanya dibedakan antara kingdom dengan kingship. Bahwa kalau bicara tentang kingdom adalah sebuah pemerintahan, sebuah struktur, sebuah sistem yang manusia anut. Namun ketika kita bicara tentang kehadiran Yesus Kristus ke dalam dunia, dia bukan orang yang hendak membawa atau menegakkan atau membuat sebuah kerajaan walaupun itu kerajaan Kristen gitu ya. Nah karena itu maka di dalam kekristenan gitu ya, ketika kita bicara tentang bahwa Yesus sebagai Raja, tujuan kekristenan itu bukan membuat sebuah kerajaan sistem gitu, sistem agama Kristen yang dianut oleh seluruh dunia. Namun lebih kepada bagaimana nilai-nilai kerajaan itu, kingship itu dapat masuk ke dalam kehidupan setiap orang. Dan raja yang seperti apa begitu ya? Ya Tuhan Yesus mengatakan di dalam ayatnya yang ke-36. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Ya Tuhan Yesus ingin mengatakan kalau berbicara tentang kerajaan yang ada di dunia ini, maka kerajaan itu bicara tentang sebuah kuasa mengalahkan yang lain. Namun tidak demikian ketika bicara tentang Yesus sebagai Raja. Bahwa di dalam kerajaannya bukanlah sebuah kerajaan untuk mengalahkan yang lain. Bukan mengalahkan bahkan manusia. Tapi bagaimana di dalam kerajaan yang Yesus bawa ini, maka setiap manusia justru dirangkul untuk memiliki kehidupan. Dan dalam ayat 37 Tuhan Yesus katakan, Engkau mengatakan bahwa aku adalah Raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Nah, inilah yang menjadi sebuah pesan atau nilai kerajaan yang hendak dibawa oleh Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Bagaimana kebenaran itu dapat dinyatakan dalam kehidupan manusia. Bagaimana kebenaran itu bahkan dapat diperjuangkan. Nah ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hal ini menurut saya menjadi sebuah hal yang penting untuk kita hayati. Dan pegang. Tadi kita nyanyi ya ibu bapak saudara-saudari itu lagu tuh. Di lagu setelah kata pembuka. Semua orang inginkan kebenaran, ya betul gitu ya. Semua orang kita pingin kebenaran itu ada di pihak kita. Ya. Ketika kita berbeda pendapat dengan orang lain, seringkali manusia punya kecenderungan bahwa gua yang benar, dia yang pasti salah. Gitu ya. Nah, namun ayat ini, lagu ini mengatakan tadi, tapi sedikit nih orang yang mau berada di pihak kebenaran. Ya. Bahwa semua orang seakan-akan menjunjung kebenaran. Namun sedikit yang mau berkorban demi kebenaran. Katakanlah misalnya soal korupsi. Korupsi jahat apa enggak ibu bapak? Boleh enggak kita korupsi? Enggak boleh. Enggak boleh. Kalau enggak ada kesempatan jangan dilakukan. Tapi kalau ada kesempatan tunggu dulu gitu ya, mikir-mikir. Kita mengatakan korupsi itu jahat. Atau kita mengatakan dendam itu jahat. Namun ketika peristiwa itu diperhadapkan kepada kita, apakah iya kita mau tetap setia memegang apa yang kita tahu itu benar dari Tuhan dan tidak kompromi dengan ketidakbenaran? Satu kali ibu bapak saudara-saudari ada dua orang yang bertengkar begitu ya. Ribut, papuk gitu ya sampai mau pukul-pukulan. Wah kemudian orang-orang berusaha memisahkan gitu ya. Lalu karena wah ini ada pendeta nih pendeta, coba pendeta tolongin nih pisahin. Wah satu pihak ditarik masih teriak-teriak begitu ya. Pusing saya juga ini. Lalu kemudian satu ditenangin, udah tenang, yang sana teriak-teriak provokasi. Sana ditenangin, sana teriak provokasi. Gitu.
Sampai akhirnya terus semua coba ditenangin. Terus bicara, mereka sama-sama Kristen gitu ya. Malu atuh gitu ya. Orang Kristen kok begini. Kan kita belajar mengampuni. Tuhan Yesus juga mengajak kita untuk mengampuni, memaafkan kesalahan orang-orang lain. Jadi kalau ada masalah dibicarakan dengan baik-baik. Jangan jadi batu sandungan, diem gitu ya. Untung akhirnya diem ya. Kalau enggak saya pikir saya gak pulang-pulang nih gitu ya. Ini diem, ini nyaut. Ini diem, ini nyaut. Dah. Akhirnya kemudian setelah tenang saya dekati gitu satu pihak lalu bicara gitu. Lalu dia mengungkapkan kekesalan hatinya lah sama orang yang satu itu. Terus saya mengatakan, iya tapi kan setiap orang bisa salah. Oh iya betul Bu. Dan kita kan mesti belajar mengampuni. Oh betul. Saya orangnya pengampun Bu. Wah syukur saya bilang. Saya nih orangnya pengampun. Saya tuh jarang kalau orang salah sama saya simpen di hati saya. Enggak Bu katanya gitu. Saya ini orangnya gak suka tuh mikir-mikirin kesalahan orang. Kalau ketemu sama orang saya berusaha baik Bu. Wah syukur. Saya gak pernah dendam, tanya aja sama orang-orang. Saya gak pernah dendam, wah syukur. Gitu. Tapi dia ada kalimatnya. Tapi kecuali sama yang itu Bu. Saya gak bisa. Gitu ya. Kenapa? Karena yang ini sudah soal pribadi. Gitu. Nah ibu bapak saudara-saudari tentu dalam hubungan itu ada banyak hal yang menjadi latar belakang. Tapi saya hendak mengatakan begini. Kita tahu apa yang benar. Kita rindu bahwa kebenaran itu dapat nyata. Kita tahu apa yang baik. Kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita tahu bagaimana caranya hidup sebagai seorang Kristiani. Kita tahu bahwa Kristus adalah Raja kita. Namun seringkali yang menjadi persoalan di dalam kehidupan kita adalah ketika kita tidak membiarkan Sang Raja itu berkuasa bagi hidup kita, berkuasa atas pikiran kita, berkuasa atas hati kita, berkuasa atas tindakan-tindakan kita, berkuasa atas identitas kita, berkuasa atas mimpi-mimpi kita, berkuasa atas harapan-harapan kita, berkuasa atas segala hal. Ketika berbicara tentang Kristus adalah Raja, ya dan amin. Namun ketika hal itu diperhadapkan, saya maunya begini. Saya maunya apa yang saya pikir baik buat saya, sekalipun itu beda dengan Tuhan. Saya mau bahwa usaha saya maju, ada orang yang ngasih pegangan, katanya kalau minum air ini maju nih. Oh saya percaya sama kuasa Tuhan. Tapi katanya usaha saya bisa maju kalau saya minum air ini nih. Gitu. Udah tahu iman. Tapi kita membiarkan kekuasaan Tuhan itu menjadi sebuah kekuasaan sorga. Padahal kuasa sorga itu datang ke dalam dunia supaya kita berada dalam kuasa Kristus. Dan semua hal dalam hidup kita berada di dalam kendali Tuhan kita. Kerajaanku bukan dari dunia ini, kata Tuhan Yesus. Dia datang ke dalam dunia bukan untuk membawa sebuah sistem pemerintahan yang sesaat, melainkan sebuah nilai-nilai kehidupan, di mana dalam nilai-nilai kehidupan itu Sang Raja telah meneladankan bahwa dia menyerahkan dirinya dan hidup dalam kebenaran. Nah, karena itu ibu bapak saudara-saudari dalam kebaktian Minggu Kristus Raja di hari ini kita mau menghayati bahwa kita mau takluk kepada Sang Raja di dalam semua kehidupan kita. Bahkan di dalam masa-masa pandemi ini. Bahwa semua hal yang ada dan terjadi dalam hidup ini kita bawa ke dalam kekuasaan Sang Raja yang mengetahui masa depan kita. Dan kita mau menghayati bahwa dalam kehidupan kita sebagai umat, atau kita katakan anak-anak raja gitu ya, kalau lagu sekolah minggu mengatakan. Atau saya lebih suka mengatakan hamba-hamba Sang Raja.
Maka kita diajak untuk membawa kehidupan yang dipenuhi dengan semangat untuk bersedia menyerahkan diri kita untuk kehidupan yang lebih baik. Dan mengupayakan kebenaran dimanapun kita berada. Dengan semua tindakan kita, dengan semua kata-kata kita, dengan semua impian-impian kita, dengan semua rencana-rencana hidup kita. Kita mau selalu menempatkan kehendak Tuhan di atas segala-galanya. Kita mau berserah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, bahwa kekuasaan hidup ini bukan ada pada kita, tapi pada Tuhan, pemilik kehidupan kita. Oleh karena itu, menghayati Minggu Kristus Raja, kiranya kita dapat kembali menghayati kuasa Tuhan yang tak terbatas, kuasa Tuhan yang terus ada, menuntun dan menjadi sumber kehidupan kita. Tuhan menolong kita. Amin. Kini persembahan pujian akan disampaikan oleh paduan suara anak Angelodi. Bapak Ibu sekalian, marilah kita bangkit berdiri bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman Rasul kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami mengucapkan pengakuan iman dengan mulut kami, tapi biarlah itu keluar dari hati dan pikiran kami dan terus kami pegang di dalam hidup ini. Bahwa kami menjadi umat yang percaya padamu, menjadi umat yang terus mengupayakan apa yang terbaik sesuai kehendak rencanamu. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap kehidupan kami sebagai gerejamu. Biarlah kiranya Engkau yang terus menyertai gerejamu, juga GKI Cipinang Elok, di dalam setiap upaya yang dilakukan di dalam pelayanan, di dalam ibadah onsite, di minggu-minggu mendatang, serta berbagai persiapan menjelang Natal. Agar segala hal dapat dilangsungkan dengan baik. Kami dapat bersekutu bersama-sama, baik untuk yang sudah bisa mengikuti secara langsung di gedung gereja maupun kami yang masih berada di ruang virtual. Persekutuan kasih di antara kami kiranya terus terjaga. Kami berdoa ya Tuhan untuk kehidupan masyarakat di masa-masa pandemi ini, untuk berbagai upaya pemulihan di berbagai sektor, dan biarlah kiranya ekonomi dapat kembali bangkit, kehidupan dapat juga berjalan dengan lebih lancar lagi, dan kami menemukan cara-cara kreatif dan terbaik untuk meneruskan kehidupan ini ke depan. Kami tetap waspada dengan situasi yang ada walaupun tingkat penyebaran virus COVID telah berkurang, biarlah protokol tetap kami terapkan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk saudara-saudari kami yang sedang bergumul dalam kondisi mereka yang sedang sakit dan dalam pemulihan. Kami berdoa untuk saudari Iren, Ibu Odi, Ibu Emi, Bapak Butun, Ibu Berta, dan Ibu Betsy. Di dalam sakit yang sedang mereka hadapi, biarlah kiranya mereka memperoleh pemulihan dari-Mu. Kami berdoa juga ya Tuhan, bersyukur bersama dengan Bapak Hagianto, Bapak Henry, Ibu Dian Damayanti, serta Ibu Sian Indarto yang telah pulih dari sakit mereka. Maka biarlah Tuhan juga berkati dalam semua kehidupan mereka ke depan, terus menjadi baik adanya. Kami berdoa untuk mereka yang sedang berada dalam pemulihan, Ibu Neti, Ibu Surti, Bapak Yohanes, dengan semua hal yang mereka masih perlukan untuk istirahat maupun mungkin obat-obatan dan perawatan mereka, maka segalanya menjadi baik dan tepat adanya. Sertai juga setiap keluarga yang merawat, menemani, mendoakan mereka agar terus di dalam kehidupan bersama keluarga banyak kekuatan yang juga dimiliki. Kami berdoa ya Tuhan juga bagi setiap kehidupan kami di tengah-tengah keluarga. Dengan berbagai tantangan yang terjadi, maka biarlah kami terus bergantung kepadamu sebagai sumber kehidupan kami. Kami dapat menaklukkan setiap keinginan diri kami, tindakan maupun kata-kata kami di bawah keinginan dan kehendak Engkau. Ya Tuhan, biarlah Engkau juga berkati setiap keluarga-keluarga yang bergumul dengan relasi-relasi yang ada, maupun mereka yang sedang bergumul dengan berbagai rencana-rencana kehidupan keluarga ke depan. Juga untuk keluarga-keluarga yang sedang menantikan anak-anak mereka dilahirkan, atau yang sedang juga mencoba menjalankan rencana-rencana pernikahan. Biarlah segalanya berlangsung dengan baik. Di dalam berbagai situasi yang ada saat ini,
kami dapat terus menemukan penyertaan dan pertolongan-Mu yang selalu tepat bagi kehidupan kami bersama keluarga. Tuhan, kami percaya Engkau sumber hidup kami, yang ada, menyertai, dan layak untuk kami puji, sembah, dan muliakan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Kristus, firman Tuhan mengantar kita masuk ke dalam liturgi persembahan. Nats terambil dari Ibrani 9 ayat 13 dan 14. Sebab jika darah domba jantan dan darah domba lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah dari rumah, persembahan dapat dikumpulkan di rumah untuk selanjutnya dibawa ke gedung gereja, dimasukkan ke dalam kotak di tata usaha gereja. Bapak dan Ibu juga bisa memberikan persembahan, baik persembahan hari Minggu, bulanan, syukur, perpuluhan, dan lain-lain dengan menyebutkan jenis persembahannya dengan cara mentransfer ke rekening bank gereja berikut ini. Bapak Ibu sekalian, marilah kita membawa rasa syukur kita dengan pujian dari Kidung Keesaan 483, Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Marilah umat diundang untuk bangkit berdiri, kita bersama-sama kita mendoakan persembahan kita. Segala syukur kemuliaan hanya untuk nama Engkau ya Bapa. Bapa yang Maha Kudus, terima kasih kami sudah diperkenankan untuk hadir, kami sudah diperkenankan untuk memberikan persembahan Tuhan. Persembahan yang sebenarnya semua ini hanya daripada-Mu saja. Bapa, terimalah persembahan syukur ini menjadi berkat bagi pelayanan dan kasih. Berilah para majelis akal budi, hikmat dan kebijaksanaan agar dapat mengelolanya dengan baik ya Tuhan. Kami manusia terbatas, kami berusaha semampu kami. Kami menyerahkan kembali semuanya ke dalam kehadiran-Mu saja. Kami berdoanya dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, 2 Timotius 4 ayat 1-2 dan 8 mengatakan, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang
yang merindukan kedatangannya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk melawat orang terbelenggu. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Umat yang dikasihi Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Ibu dan Bapak, kebaktian hari ini telah selesai. Mari kita bersaat duduk sejenak. Silakan duduk. Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu kembali pada minggu depan. Shalom Aleichem.